Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja para lulusan, Universitas Brawijaya rutin memperbarui kurikulum yang diajarkan. Rektor UB, Profesor Widodo menyampaikan, jika materi yang diajarkan dari buku dan jurnal itu sudah 5 hingga 10 tahun, maka para pengajar wajib melakukan inovasi pembelajaran yang ada untuk menyesuaikan perubahan dunia terkait pekerja yang begitu pesat dan cepat. Indikator kinerja utama atau IKU paling besar dan paling sulit untuk kita capai adalah IKU 1. Apa itu IKU 1? Yaitu jumlah alumni kita yang bisa bekerja dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa bekerjanya itu dengan baik. Karena di situ dilihat pendapatan salary juga. Ya. Kalau kita bisa memberikan value yang cukup bagus, kompetensi yang cukup bagus pada mahasiswa kita, pasti akan mudah diserap oleh dunia kerja. Tetapi di situ kompetensi yang apa? Kompetensi yang bagaimana? Itu kompetensi yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Kira-kira begitu. Dan ini kita tahu bahwa stakeholder dan kebutuhan dari dunia usaha dan industri itu terus bergerak dengan pergerakan dari teknologi. Dan ini yang menyebabkan perguruan tinggi mau tidak mau juga harus dynamic, menyusun kurikulumnya, menyusun metode pembelajaran dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dosen kita di perguruan tinggi nggak bisa statis lagi. Kalau kurikulum itu 4 tahun kita renovasi ya, atau kita lihat gitu kurikulum. Tapi sekarang mestinya tiap tahun itu. Karena perubahan kecepatan dari perubahan dunia itu begitu pesat dan cepat sekali. Kalau kita nggak antisipasi, maka saya khawatir perguruan tinggi kita ke depan itu menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Kalau kita hanya bisnis as usual, mahasiswa datang ke kampus, di ruang kelas, kita mengajarkan, apalagi yang diajarkan cuma dari buku, dari jurnal, itu ilmunya sudah 5-10 tahun yang lalu. Ya, sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus kalau seperti itu. Jadi mahasiswa cukup sekarang buka di Google. Karena ilmu di Google itu jauh lebih banyak daripada yang Bapak Ibu presentasikan di kelas itu. Nah, sehingga mau nggak mau paradigma pendidikan perguruan tinggi harus bergeser. Ya, termasuk juga metode pembelajarannya juga. Ya. RSUB telah merilis layanan Pain Center pada Oktober tahun 2021 lalu. Pain Center merupakan layanan yang digunakan untuk menjawab segala keluhan nyeri pasien yang ada di Malang Raya. Kini Pain Center UB telah bekerja sama dengan para bupati dan relawan yang ada di Kabupaten Malang untuk merawat pasien paliatif. Jadi Pain Center ini ketuanya adalah Dr. Ristiawan, spesialis anestesi, konsultan yang memang beliau ahli di bidang pain. Nah, kami saat ini sudah sampai kerjasama kemarin diresmikan oleh Bupati. Sayangnya saya pas waktu itu harus pergi ke ke tempat lain sehingga yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya tidak bisa ikut ke kabupaten. Nah, itu ada
ini juga kerjasama dengan penyintas, kerjasama dengan relawan, ya, kemudian endorfin, ya, tim-tim ini yang harapannya di Malang Raya, ya, jadi Bapak Bupati, kemudian Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Batu. Nah, ini harapan kami ini menjadi satu pain centernya itu ada di RSUB, yang mana misalkan ada kita biar berbagi. Jadi misalkan alamatnya yang itu kan untuk paliatif, ya, biasanya pain itu kan untuk orang-orang yang sakit kronis, misalkan kanker, kemudian sakit yang sudah lama, ya, maksudnya yang sudah, ya, susah lah untuk mencapai kesembuhan yang sempurna. Yang penting tuh mereka tidak tersiksa. Jadi selama hidupnya itu biar, ya, kehidupan terus berjalan dan supaya tidak menderita. Itu semangat kami ke arah sana. Jadi membantu ini dengan mendatangi ke masing-masing. Nanti kita misalkan mengirim dokter, kebutuhannya apa dan sebagainya. Nah, ini kita kompak bekerja sama. Nah, yang misalkan yang di kabupaten kita serahkan ke siapa gitu. Artinya nanti kalau misalkan di sana tidak bisa selesai, nah itu bisa dibawa sini karena alatnya ada di RSUD. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Sebagai upaya persatuan serta kesatuan dalam kebinekaan, UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa UB meluncurkan Kedai Bineka. Kedai Bineka dihadirkan sebagai respon menanggapi berbagai isu kebangsaan yang timbul di tengah masyarakat saat ini. Ruang interaksi ini diharapkan dapat menjadi wadah agar mahasiswa dapat berbincang dan bertukar pikiran terkait toleransi, tidak hanya terkait agama, namun juga ragam suku, etnis, adat, tradisi, dan bahasa di satu daerah. Sebetulnya ini acara lanjutan dari kesepakatan kita dengan beberapa stakeholder, misalnya BPIP, BNPT, dan seterusnya, agar Brawijaya itu membuatkan ruang interaksi yang itu dijadikan sebagai atmosfer akademik bagi mahasiswa untuk membincang soal toleransi, soal keberagaman. Ya, kita orkestra semua di ruang ini, bukan hanya agama sebetulnya, tapi juga etnis, bahasa, dan macam-macamnya. Itu tujuannya. Tujuan yang utama adalah sebetulnya itu. Dibuatnya, ya, membuatkan ruang. Makanya kemudian nanti tadi WR1 juga menyampaikan harus continue selamanya. Nah, itu yang akan kita backup nanti bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya. Sebetulnya secara daring sudah kita lakukan, tapi itu kan tidak interaktif, ya, artinya mahasiswa tidak terlibat secara langsung. Nah, ini di Kedai Bineka ini sebagai ruang bersama agar UB menjadi kampus yang go inklusif, ya, bukan go eksklusif, ya, gitu ya. Kita juga sebagai sivitas akademik juga harus memberi kontribusi positif, ya. Semakin perbanyak kita ruang-ruang seperti ini, maka saya kira akan menumbuhkan pada mahasiswa sendiri untuk mau berinteraksi, mau sharing dengan teman-teman yang berbeda di ruang bersama ini, gitu, yaitu Kedai Bineka ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti ada wujudnya, mungkin kerjasama dengan Buna atau apa. Ini baru soft launching. Tapi saya kira Pak Rektor kemarin komentarnya juga sangat bagus, top katanya, lanjutkan gitu. Itu katanya. Isu intoleransi hingga radikalisme masih saja terjadi di Indonesia. Agar penyemaian bibit toleransi dan inklusivitas bisa lebih efektif di kalangan mahasiswa UB, perlu dibentuk sebuah ruang diskusi yang lebih berkesinambungan. Kedai Bineka Brawijaya hadir sebagai ruang perjumpaan berbagai ragam gagasan, pandangan, cerita, dan pendapat untuk dapat diorkestra atau didialogkan di ruang perjumpaan.
kita buatkan ruang ini agar mereka sebetulnya harus kita dorong untuk terbuka, nggak usah malu-malu, nggak usah kemudian merasa ewah pekewu, karena bagaimanapun kan harus dieksplor ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa salahnya kemudian kita mendengarkan cerita-cerita baik dari praktek agama lain gitu ya. Nah itu kan untuk sama-sama untuk memperkuat kita. Jadi sekali lagi ya kita dorong terus untuk mereka berpikiran seperti itu, terbuka. Memang ini sangat sensitif, bahkan kalau dibandingkan dengan disabilitas ya, mohon maaf, ini hasil pemetaan kita, mahasiswa Brawijaya lebih toleran pada disabilitas daripada dengan isu agama. Karena tadi Mbak Didi, kenapa? Memang yang perlu digali adalah kenapa lebih tertutup pada hal-hal yang bersifat itu. Apakah hanya soal sensitivitas? Itu perlu digali. Nah, makanya ruang-ruang seperti ini kita tumbuhkan gitu ya. Oki Madasari merupakan seorang penulis asal Magetan yang namanya telah mendunia. Menurutnya masyarakat khususnya mahasiswa perlu menumbuhkan budaya literasi agar tidak menjadi jargon semata. Mulai dari membaca, kemudian mencerna, serta berpikir kritis terhadap apa yang dibaca serta mampu menghasilkan sebuah karya. Peran aktif pemerintah daerah dan kampus dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia agar menjadi Indonesia negara yang inovatif dan kreatif. Dalam karir saya selama menjadi pengarang selama lebih dari 1 dekade ini saya sudah mendapat banyak penghargaan. Tapi sejauh ini inilah penghargaan yang paling saya banggakan, yang paling membuat saya merasa terapresiasi. Kenapa? Setidaknya ada 2 penyebab. Pertama adalah penonjolan identitas Jawa Timur yang ini membuat semua orang di lingkungan saya, keluarga saya, kampung saya merasa relate. Saya sendiri orang asli Jawa Timur. Saya selama ini menulis kolom reguler di Jawa Pos yang juga dibaca orang Jawa Timur. Saya tumbuh di lingkungan yang semuanya pengen masuk UB, dan ketika saya mendapat penghargaan ini, Pak Bupati Magetan pun langsung tahu, orang-orang di Magetan langsung tahu. Jadi sangat terasa betapa kejawa timurannya itu akhirnya muncul, akhirnya kita diingatkan pada akar berkat penghargaan ini. Lalu yang kedua, kenapa saya begitu membanggakan adalah sebagai seorang sastrawan, saya sangat merasa terapresiasi ketika sebuah penghargaan datang dari universitas. Karena ini menunjukkan bagaimana ada keterhubungan antara kerja-kerja praktis dengan kerja-kerja akademisi. Ini juga sesuatu yang dirindukan seorang sastrawan agar bisa karya-karyanya itu terapresiasi oleh mereka yang betul-betul pakar. Kan sebenarnya tidak ada yang lebih pakar selain mereka yang memang mengkaji ilmu itu. Jadi penghargaan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya ini menunjukkan kredibilitas, menunjukkan sebuah integritas dari penghargaan dan orang yang diberi penghargaan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Kesusastraan Indonesia modern saat ini sedang berkembang terutama pada generasi milenial. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya karya-karya sastra yang dibuat dalam bentuk digital. Adanya pendigitalisasian karya sastra yaitu berupa aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah untuk mempublikasikan ide kreatif semakin mempermudah terciptanya karya dan akses untuk para penikmat. Iya, mungkin setiap era memang punya kecenderungan minat yang berbeda, punya dominasi model cerita yang berbeda. Tapi menurut saya tetap ada seharusnya upaya untuk merawat pikiran kritis, sastra tetap harus digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan, melawan ketidakadilan, menyuarakan suara hati nurani. Dan di sini kita tidak lagi bicara bahwa sastra harus mengangkat isu-isu tertentu, tapi bagaimana kita bisa mengangkat berbagai isu tapi tetap menyuarakan itu tadi sisi kemanusiaan dan sisi keadilan. Nah, itu yang harus kita rawat lewat sastra dan itulah yang menjadi tujuan dari sastra.
Komandan Korem 083 Baladika Jaya memimpin upacara peringatan Hari Juang Kartika ke-77 di lapangan Aprade Brawijaya Rampal. Mengangkat tema Angkatan Darat di Hati Rakyat menjadi pengingat bahwa ibu kandung prajurit TNI Angkatan Darat adalah rakyat, sedangkan nafas dan ruhnya adalah pengabdian kepada rakyat, bangsa dan juga negara. Sehingga perkembangan TNI menjadi organisasi modern dan profesional tidak boleh meninggalkan jati dirinya sebagai tentara rakyat. Tema Hari Juang TNI AD tahun ini adalah TNI AD di hati rakyat. Jadi ini merepresentasikan visi dan misi TNI AD yang selalu hadir di tengah-tengah rakyat, bersama rakyat, berjuang bersama-sama rakyat. Tadi di amanatnya Kasat kita juga sudah menyampaikan bahwa TNI AD harus selalu bersama-sama dengan rakyat, karena itulah kekuatan dari kita semuanya. Dan dengan bersama-sama rakyat, maka semua permasalahan yang akan kita hadapi akan dapat menemukan solusi dan bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat. Betul, karena memang TNI kan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi ya memang kami ini ibunya adalah rakyat. Kalau bukan rakyat, ibu kami siapa, kan begitu. Jadi ibu dari TNI AD adalah rakyat, dan ruhnya adalah perjuangan bersama rakyat. TNI Angkatan Darat mengerahkan Bintara Pembina Desa atau Bobinsa untuk membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat yang kini dinobatkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting berharap Bobinsa dapat mengetahui setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat terkait permasalahan stunting. Implementasi dari semuanya itu ya kita selama ini sudah berjuang bersama-sama rakyat. Kami berusaha mengatasi seluruh kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya, baik yang sifatnya insiden detail seperti bencana, kita hadir di tengah-tengah bencana, memberikan bantuan, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, semuanya kami selalu hadir. Kemudian yang sekarang ini lagi digalakan oleh Bapak Kasat adalah Babinsa masuk dapur, di mana Babinsa di daerah itu harus tahu mana sih masyarakatnya yang dalam hari itu tidak bisa makan. Kemudian kita memberikan bantuan berupa rumah tinggal layak huni yang di seluruh Indonesia. Kasat memberikan bantuan ratusan rumah untuk bisa ditempati oleh masyarakat atau orang yang rumah tinggalnya tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Dan kemudian kita mempercepat pendampingan percepatan anak stunting, di mana Bapak Kasat menjadi Bapak Asuh Stunting Nasional, dan seluruh Pangdam dan seluruh Danrem dan Dandim yang ada di Indonesia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang tugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.